Di Indonesia, pernikahan poligami masih menjadi isu yang kontroversial. Banyak yang mendukung, banyak pula yang menentang. Banyak yang berhasil, namun banyak pula yang justru terjebak dalam poligami itu sendiri. Seperti yang terjadi antara Kiwil dengan istri-istrinya. Jika poligami mewajibkan sang suami adil terhadap para istri, namun kenyataannya, baik dari pihak Rohimah maupun Meggy, tidak merasakan keadilan di antara mereka. Sehingga cekcok kerap terjadi dan seakan tak ada habisnya. November 2018 lalu, Meggy merayakan ulang tahun yang ke-38 dengan teman-temannya di sebuah hotel. Perayaan spesial yang juga dihadiri keluarga besar Meggy, anak-anak, dan tentu saja sang suami Kiwil. Kehadiran Kiwil di acara ulang tahunnya ternyata membuat Meggy yakin kalau sang istri pertama terbakar api cemburu. Indikasi yang terbilang kuat, lantaran Ibu Rohimah mengunggah sebuah postingan yang menyindir Meggy. Mbak Meggy, November kemarin tersiar kabar bahwa Mbak Meggy itu ribut dengan istri pertamanya, Bang Kiwil. Terus sebenarnya apa yang terjadi sih? Oh, sebenarnya tuh kalau menurut aku nggak ada apa-apa. Cuma di sana yang apa-apa. Resiko rumah tangga poligami. Karena pasti akan yang kalau di sana gimana sedikit, imbasnya ada yang ke sini. Apalagi kondisinya tepat di November tersebut, tidak lama dari milad saya yang ke-38 tahun, Mbak Rohimah posting. Akhirnya saya capture gitu. Di situ ada kata-kata yang menyebutkan apa ya? Betapa rasa yang dirasakan sama suaminya, mencintai suaminya segitu luar biasanya, tapi kenapa mesti ada dirimu, diriku, dan dia gitu. Dianya pasti aku kan. Sementara kita seringkali sudah melewati proses-proses untuk menjadi keluarga poligami yang bisa menginspirasi orang lain gitu. Mbak Meggy, apa yang Mbak Meggy rasain pada saat dicemburuin pada waktu itu? Nggak suka. Nggak suka. Kemudian? Karena nggak ada yang perlu dicemburuin. Karena saya udah tahu diri. Saya udah banyak ngalah. Dari segi waktu saja itu sudah sangat banyak ngalah. Terserah papanya anak-anak mau pulang ke rumah kapan bisanya. Jika istri pertama kerap merasa tersakiti, ternyata istri kedua tak serta-merta menjadi pihak yang diuntungkan. Seperti Meggy contohnya. Berawal dari sebuah kebohongan, Meggy baru mengetahui sang suami sudah memiliki istri ketika sedang hamil 5 bulan. Dengan kondisinya yang tengah mengandung, akhirnya Meggy harus menerima kenyataan menjadi istri kedua agar sang buah hati bisa tumbuh dewasa bersama sosok seorang ayah. Oke, sempat dibilang poligami tidak akan bisa membuat para istri akur. Menurut Mbak Meggy sendiri, sebetulnya apa sih membuat kalian tidak bisa akur? Cemburu. Rasa cemburu. Nggak bisa memanage perasaan masing-masing. Gitu. Kalau aku cari amannya masa bodoh. Jadi sekarang pada saat tidak adil bagi waktu juga Masa bodoh. Masa bodoh. Masa Kalau dulu, bodoh. wah sekarang nih ngomongnya, dulu mah berarti dulu tuh apa-apa. seperti apa? Contohnya gimana dulu? Dulu nggak pulang, gue paranin. Oh ya Allah, paranin itu ke rumah istri Ke rumah pertama. Mbak Rohimah. Saya bilang bukan jatah hari Mbak, jatah harinya saya. Tapi kan di mana-mana kalau istri kedua tuh mestinya agak lebih kalem, kok dia lebih galak sih? Ya kan aku bukan pelakor. Oh, Karena jadi aku punya nggak keyakinan pernah, itu. karena aku nggak merasa istri kedua. Oke. Gitu. Aku berasanya ya sama seperti yang dirasakan oleh istri pertama, ya karena memang menikahnya nggak tahu, bukan dilamarnya bukan ini. Meggy mau nggak jadi istri saya, tapi jadi istri kedua kan enggak. Oh oke. Gitu. Karena tadi udah terjebak oleh kondisi terjebak dibohongin tadi ya. iya, Nah jadi- pada saat sadar apa yang terjadi kalau ternyata dia sudah punya istri? Di sini adalah tantangan buat saya. Berarti saya harus bisa meredam
serendah-rendahnya ego saya yang selalu mau tinggi terus gitu, yang nggak pernah mau ngalah. Jadi harus bisa melawan diri sendiri. Aku melawan diri sendiri. Aku tidak menjadi diri sendiri. Mbak Megi pada saat menceritakannya kalimat bahwa saya harus melawan ego, itu intonasi mengalami penurunan, menggambarkan kesedihan. Tidak Nah, nyaman. sekarang itu pada saat kondisi sekarang ini kenapa tidak adil membagi waktu, itu menurut Mbak Megi kenapa? Ya karena apa ya? Aku nggak mau suuzon gitu ya. Kembali lagi, aku selalu bilang sama. Jadi pada saat terakhir aku ketemu sama Mbak Rohimah, di situ aku sudah menyatakan bahwa saya tidak apa-apa. Saya tidak mengapa kalau Mas Kiwil lebih banyak di sana, gitu. Di situ ngomong Nggak apa-apa, karena gini, aku tidak pernah mau memaksakan sesuatu di luar dari kemampuan seseorang. Kalau memang gini loh, sebenarnya itu perih gitu. Buat aku terima sesungguhnya perih. Jadi menjadi istri kedua itu perih. Perih banget, karena gini loh, Jadi poligami itu perih. perih, perih. Bagaimana rasanya kalau seseorang perempuan pasti berpikir, laki-laki sosok suami lebih lama dengan istri yang pertama. Maka si istri kedua akan punya perasaan, dia lebih nyaman di sana. Timbul rasa, buat apa ada aku? Betul? Aku sering kali bertanya sendiri, jawab sendiri, minta sama Allah, tolong saya ya Allah. Apa yang harus saya lakukan? Kalau sampai detik ini, sampai pada hari ini, aku masih di sini sebagai istri dari suamiku, ibunya anak-anak. Berarti itulah ketentuan Allah. Terjebak dalam kehidupan berpoligami ternyata membuat keluarga ini memiliki persepsi poligami yang berbeda, di mana suami tidak akan bisa adil dan para istri tidak akan pernah bisa akur. Bukan tanpa sebab, karena hingga detik ini istri pertama belum legowo terhadap pernikahan antara Megi dan Kiwil. Nah, sekarang Mas Kiwil kalau saya tanya, misalnya orang-orang berniat mau poligami, menyarankan atau enggak? Jangan. Nah, Mas Kiwil, ini saya bertanya kepada Mas Kiwil. Ini. Kalau saya bilang jangan ya jangan. Ya. Ya, karena memang poligami bukan suatu hal yang mudah. Mudah. Pada dasarnya kita nggak pernah tahu jodoh, rezeki, maut itu kan Iya, di tangan. punya Allah gitu. Namun di sini kita cuma ya kalau sudah dikasih sama Allah ya dijaga. Sama seperti halnya saya sama Rohimah sama Megi, itu titipan. Jadi sampai kapanpun dia punya anak, anaknya adalah tanggung jawab saya. Tapi kalau saya misalnya nambah lagi izin nggak? Nggak boleh. Kenapa? Ya boleh, tapi saya mundur. Oh, nggak boleh. Ya, Nah, Boleh silakan, tapi saya tapi mundur. berarti hebat banget dong Mbak Rohimah mengizinkan. Baik, orang itu tidak mengizinkan. mengizinkan. Wah, kadang-kadang fitnah nih. Oh, nggak ngizinin. Saya berarti ini nggak ngizinin? mengizinkan. Mungkin lah. Kenapa pada dengar saat ini, Mbak. ngizinin tangannya melinting? Kenapa? Catat. Kenapa? Emosi kalau Karena ini menggambarkan gerah loh. Ini menggambarkan siap tempur. Sesuatu Kenapa? itu yang- Kenapa pas saat saya bertanya mengizinkan apa enggak langsung dilinting begini? Apakah Jadi begini. Karena terjadi keributan terus. Oh, oke. Apa robot gitu ya, kalau Ya. belum berubah. Ya. Jadi kalau menurut saya perempuan mana yang mau atau siap Dimadu. tidak ada. Tidak ada. Dan pasti dalam poligami itu nggak mungkin. Nah, sekarang bebas bagaimana konflik. cara mengakurkan ya? Ya, Ada ide? kalau saya sih Kehabisan ide? saya berharap 2 tahun. bahwa perempuan manapun tidak akan pernah bisa akur. Jadi cara Karena kita ngatasinnya bicara- kalau gimana? misalnya akur itu kan bicara soal hati. Hati mana tidak akan bisa akur. Nah, jadi Kita yang cara beda aja ini, dua otak nih, dalam sebuah rumah tangga ada dua otak. Itu pun belum tentu akur. Nah, sekarang bagaimana cara mengelola? Cara mengelola agar mereka nggak Jadi Masing-masing. gini, kalau saya bilang sama Megi sama Rohimah,
selama saya masih jadi suami, bapaknya anak-anak, jangan takut, saya bertanggung jawab dari kamu sampai menjadi istri saya, sampai kamu mati, saya tanggung jawab. Dan saya tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab. Seorang laki-laki sejati tidak pernah dilihat hartanya, apapun, tapi dilihat dari tanggung jawabnya. Percuma kalau dia kaya nggak bertanggung jawab. Tapi pada saat bicara ekspresinya itu ngelihat ke mata saya dan lancar, ini memberikan gambaran bahwa ia bicara dengan bersungguh-sungguh, berarti beneran nih untuk bertanggung jawab terhadap 2 istri. Bicara mengenai berpoligami, tidak semua orang bisa melakukannya. Menurut saya, kenapa? Karena hanya orang pilihanlah yang bisa menjalani dengan ikhlas. Kuncinya adalah keikhlasan, hanya ridho Allah. Jika biasanya TKW identik dengan kasus penyiksaan dan kekerasan yang dilakukan oleh majikannya, ternyata ada juga loh yang justru menjadi miliarder dadakan setelah mendapat harta warisan dari sang majikan. Ada juga yang dinikahkan oleh sang majikan dengan mahar perhiasan emas 1 toko penuh. Penasaran? Simak ulasannya setelah yang satu ini ya, tetap di On The Spot.